Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnold Hakim dengan nomor induk mahasiswa 0504270074. Ya, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil tugas dari tugas satu mata kuliah pemrograman web. Di sini, dosen memberikan tugas, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS, dan JavaScript DOM untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar, Sita, dan seterusnya. Ya, tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke soal tugas. Ya, di sini kita membuat sebuah aplikasi berbasis web sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Kita langsung ke bawah. Di sini ada penjelasan folder, folder proyek yang dibuat seperti contoh di bawah ini. Yang mana folder Sita Praktek yang berisi index.html, file dashboard.html, tracking.html, dan seterusnya seperti pada gambar di sini. Dan sudah saya implementasikan ke sini Sita Praktek folder saya, ya, yang terdapat folder CSS untuk gambar atau aset nantinya, folder JS, di sini JavaScript, dashboard, index, stock, dan tracking. Dan sudah sesuai dengan tugas yang diberikan di sini. Lanjut, kita ke codingannya di sini. Ya, sudah saya implementasikan semua dan akan kita lanjut ke bagian indeks atau halaman login. Kita ke atas di sini. Membuat 4 halaman website sebagai berikut. Yang pertama, kita mulai dari halaman login, yaitu login.html. Di sini saya menamainya index.html. Ya, di sini. Oke, kita akan masuk ke proyek saya. Nah, di sini. Kita sesuaikan dengan apa yang ada pada tugas, yaitu terdapat input email dan password, tombol login, dan jika salah satu atau tidak sesuai, memunculkan pop-up alert yang berisi bahwa email, password yang Anda masukkan salah. Dan juga terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal, box, atau pop. Ya, di sini kita akan mencobanya satu persatu. Ya, sambil kita menyesuaikan dengan coding yang ada di sini dan script juga di sini dengan function loginnya. Oke. Pertama kita akan mencoba sini. Kalau email benar tapi password salah di sini kita masukin sembarang. Ya, sebelumnya email ini saya ambil dari data.js di sini yang ada berbarengan dengan tugas satu diberikan. Ya, di sini ada 5 user ID dan di sini saya mengambil salah satu contohnya yaitu admin ut.ac.id. Dan sudah saya masukkan di sini. Kita masukin password sembarangan dan ya, email atau password yang Anda masukkan salah. Ini sudah sesuai dengan tugas yang diberikan, yaitu jika salah atau tidak sesuai, maka akan muncul pemberitahuan pop-up alert yang berisi email password yang Anda masukkan salah. Lalu lanjut ke tugas berikutnya, terdapat tombol lupa password. Di sini sudah ada tombol lupa password dan daftar. Dan jika diklik, maka akan muncul modal pop-up. Kita akan klik. Oke, sudah sesuai. Muncul modal pop-up. Lupa password, hubungi admin untuk reset password, dan juga daftar sama daftar fitur belum tersedia. Sekarang kita akan lanjut ke halaman dashboard. Ya. Nah, di sini kita akan login dulu menggunakan password yang benar. Kita lihat passwordnya. Di sini admin 123 langsung saya copy saja. Masuk, login. Ya, login Anda berhasil. Maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Next. Nah, di halaman dashboard ini kita lihat lagi tugasnya. Dashboard menu. Menu utama yang memiliki tombol navigasi. Yang terdapat informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, yang memiliki
submenu lagi di sini, monitoring progress DO bahan ajar, rekap bahan ajar, dan history transaksi bahan ajar. Dan juga di sini ada tampilkan greeting berdasarkan waktu, local time, pagi, siang, atau sore, dan malam di sini. Kita mulai satu-satu daripada bagian navigasi sistemnya. Nah, di sini saya telah membuat beberapa menu yang menyesuaikan daripada tugas, yaitu ada dashboard. Dashboard ini sendiri, kalau diklik, kita tetap berada di halaman ini. Lalu informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan yang memiliki submenu lagi, monitoring progress DO, rekap bahan ajar, dan satunya lagi history transaksi bahan ajar. Sudah menyesuaikan dashboard. Lalu yang ini menampilkan greeting berdasarkan waktu local time. Di sini selamat malam sudah. Dan di sini saya mengambil dari ID nama user yang sedang login. Dan selamat malam di sini sudah saya tampilkan, sudah menyesuaikan. Ada di sini di set greeting, ya, yang mana jika dia login di jam 5 dan jam 12 maka akan selamat pagi, jam 12 sampai jam 15 akan selamat siang, dan seterusnya, dan selamat malam. Di sini kita selamat malam karena saya sedang mengerjakan tugas ini di jam 1:28 waktu Indonesia Tengah. Ya, saya rasa untuk bagian dashboard sudah selesai, sudah sesuai dengan apa yang disuruhkan di tugas, dan kita akan lanjut ke halaman yang ketiga. Di sini dashboard.html. Atau ini sebenarnya halaman untuk tracking tracking bahan ajar karena di sini terdapat input delivery order. Nah, pada bagian ini di codingan saya menamainya stock.html. Tracking, mohon maaf, tracking.html. Ya, di sini tracking pengiriman. Kita langsung masuk ke tracking pengiriman. Nah, di sini terdapat input nomor dari folder order. Nah, di sini sudah kita buat inputnya ya. Kelas, nah di sini input untuk delivery order. Nah, di sini. Nah, kita akan mengambil file data untuk dari folder ordernya di sama tadi di data.js. Di data.js ini di bagian bawah. Di sini data tracking. Nah, di sini. Kita misalnya kita cari ini ya, nomor delivery ordernya, kita copy. Di sini masukkan. Dan ketika kita klik tombol cari, maka JavaScript DOM di sini akan berjalan. Yang mana untuk memanipulasi HTML, nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita lihat lagi tugasnya. Ketika tombol dicari, tampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, dan detail ekspedisi. Nah, ini yang dimaksudkan delivery order. Di sini. Detail pengiriman, namanya, ekspedisinya apa, tanggal kirim, dan riwayat perjalanannya. Ya, di sini. Dan itu ada di bagian script saya di tracking ini. Nah, jika berhasil datanya ada, maka akan memunculkan data yang sudah tersimpan atau data yang memang tersedia. Jika kita mengisikannya salah di sini, salah, nah, maka ada pemberitahuan di sini nomor delivery order tidak ditemukan. Saya rasa sudah sesuai dengan di sini tugas untuk halaman trackingnya. Maka akan kita lanjut ke halaman terakhir di sini, yaitu informasi stok bahan ajar atau stok.html. Di sini saya menamainya juga stok.html.
Nah, di sini. Di stock.html, di sini menampilkan, nah ini, di sini menampilkan data, data bahan ajar yang sudah ada dan menyesuaikan juga yang ada di data.js ini. Ya, di sini data bahan ajar dengan variabel data bahan ajar di sini semuanya kita munculkan di sini. Sama di sini juga kita menggunakan JavaScript DOM untuk memanipulasi struktur data yang ada di sini. Di sini kita lihat lagi menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data.js sudah di variabel konstanta data bahan ajar ya. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Nah, oke, sampai sini. Terdapat fitur untuk menambah baris stok baru. Oke, kita akan coba karena saya sudah di sini membuatnya. Tidak hanya tambah stok, namun juga bisa diedit, bisa dihapus. Oke, kita akan coba untuk nambah stok. Kode lokasi kita salin-salin saja biar cepat. Sini kita kasih nama barangnya pemrograman web. Jenis barangnya bahan edisi 4 misalnya, jumlah stoknya ada 50. Kita pilih filenya, saya sudah menyimpan file sebelumnya. Ada di sini pemrograman web. Oke. Nah, di sini kita klik simpan, maka otomatis seharusnya terdapat baris baru di bawah ini dengan data yang sudah kita masukin. Kita coba. Nah, di sini muncul pop-up alert, yaitu data stok berhasil ditambahkan. Ya, berhasil ya di sini. Nah, di sini juga saya mendapatkan detail kecil kalau stoknya itu banyak. Di sini berwarna hijau dan kalau sedikit beberapa di sini berwarna kuning. Ya, di sini ada function edit dan juga hapus. Nah, coba kita coba edit di sini. Nah, di atas ini maka akan berubah dia. Tombol yang tadi sebelumnya ini simpan berubah menjadi update. Karena di sini saya menambahkan pada bagian script paling bawah di sini untuk mengambil ID button simpan. Ya, kalau terdapat data di dalamnya, maka yang muncul adalah update. Dan dapat jika masih kosong, maka akan muncul tombol dengan tulisan simpan yang sudah saya sesuaikan di sini. Karena kita yang tadinya edit, ya sama. Misalnya kita edit, dia tetap update. Dan jika kita tambah di sini, sebentar, kita ulangi dulu di sini edit. Misalnya kita edit 5, kita update, berhasil diupdate. Nah, dia berubah jadi 5. Kalau kita tambah stop di sini, buttonnya itu menjadi simpan. Itu hanya detail kecil. Kita lanjut. Apalagi yang ada di tugas. Oke, saya rasa sudah dari 4 halaman ini dan beberapa poin yang perlu ada dalam setiap halaman, saya rasa sudah terpenuhi semuanya. Saya rasa sudah terpenuhi semuanya di sini. Oh, ada belum yang saya coba itu tombol hapusnya. Ya, di sini tombol hapusnya kita hapus dan berhasil. Untuk detail-detail kecil lainnya masih banyak. Sudah saya rangkum di sini untuk tracking bahan ajar. Ya, ada beberapa di sini ada beberapa poin menampilkan data bahan ajar, menambah fitur edit, fitur hapus, menampilkan gambar, ya terdapat gambar di situ, tombol dinamis simpan dan update, menambah upload gambar menggunakan input file, menambahkan preview dan penyimpanan gambar menggunakan base64, toggle from edit, menambahkan batch status, stok aman dan menipis. Ya, ini tadi beberapa gambar detail kecil yang saya tambahkan. Lalu di sini ada function logout
atau menu logout yang mana kalau kita logout kita nggak bisa lagi untuk mengakses ke dalam dashboard ini. Nah, kita coba logout. Nah, misalnya kita rubah di sini dashboard.html, dashboard.html di sini. Ketika kita klik, dia tidak akan berubah ke halaman dashboard karena sebelumnya sesi yang kita telah login itu telah menghapus ID kita. Bahwasanya kita telah logout, jadi kita tidak bisa mengakses sembarangan ke dalam aplikasi. Nah, kita dikembalikan. Kita dikembalikan ke halaman login dan untuk login dulu. Kita login lagi. Kita coba menggunakan satunya, Rina. Ini Rina 123. Login berhasil. Nah, ini selamat malam. Rina Wulandari sama sama seperti yang tadi. Di sini sama semua bisa. Lalu kita akan coba bagian mana lagi untuk menyesuaikan tugas. Ya, mungkin sudah cukup penjelasan daripada tugas yang saya kerjakan ini. Saya rasa kurang dan lebihnya saya mohon maaf dalam penyampaian saya terbata-bata dan agak kurang jelas. Namun cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.